Perkenalkan, nama saya Verluta Kombokorip, MPM 2240602044. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya mendapat tugas dari salah satu dosen pengampu mata kuliah sumber daya laut tropis, yaitu Bapak Agustinus Toding, di mana saya disuruh membuat video mengenai ekosistem laut dan batas laut menurut perjanjian UNCLOS. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan, yang dimana di sini kita sudah tahu semua bahwa di setiap negara memiliki yang namanya garis batas wilayah, dimana contohnya seperti Indonesia dan Malaysia. Negara Indonesia dan negara Malaysia memiliki garis batas perbatasan, contohnya seperti patok ya. Patok itu menandakan sebuah perbatasan antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Itu yang di bagian darat. Adapun yang di bagian laut, perbatasan di laut kita tidak dapat melihat secara langsung, tetapi kita dapat mengetahui melalui garis khatulistiwa, yang dimana di situ menunjukkan bahwa sebuah garis-garis perbatasan bisa dilihat melalui garis khatulistiwa. Di situ menandakan. Di sini juga kita dapat melihat bahwa di Indonesia memiliki garis batas wilayah pantai, yang dimana garis itu ditarik melalui pantai. Di situ dapat menunjukkan bahwa pantai memiliki suatu yang dimana garis terendah pada air laut sedang pasang surut. Dan di situ kita dapat melihat bahwa suatu garis panjang laut yang menandakan bahwa garis laut yang ditarik ke arah garis laut lepas dapat menandai bahwa setiap garis laut memiliki 12 mil yang dapat dilihat pada area garis laut. Garis laut juga dapat dilihat melalui garis khatulistiwa. Selanjutnya kita masuk dalam ekosistem yang berada di dalam laut. Jadi ekosistem yang terdapat di dalam laut itu dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur biotik dan unsur abiotik. Yang dalam arti unsur biotik adalah yang hidup, hewan yang hidup di dalam dasar laut. Dan unsur abiotik yaitu suatu hewan atau makhluk, tumbuh-tumbuhan atau yang berada di dalam laut yang tidak hidup. Baik, yang pertama kita membahas tentang unsur biotik. Unsur biotik ini adalah sebuah hewan yang menyerupai makhluk hidup yang hidup di dalam dasar laut, yang seperti ikan, udang, terumbu karang yang berada di dalam dasar laut. Nah, yang kedua yaitu kita masuk ke dalam unsur abiotik, yaitu seperti gas, oksigen, garam, matahari, pasir yang berada di laut. Nah, itu yang dinamakan abiotik. Artinya dia tidak hidup di dalam laut, tetapi dia berada di dasar laut maupun di atas kulit air laut, atau berada di pesisir pantai air laut juga. Jadi itu dia termasuk salah satu Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai batas wilayah laut melalui perjanjian UNCLOS. Jadi perjanjian UNCLOS pada tahun 1982 menyatakan bahwa CEE atau laut lepas sebagai perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, dan juga menunjukkan bahwa kebebasan kepada negara lain untuk yang di pantai mempunyai hak dan kebebasan untuk nelayan, karena sudah ada garis batas teritorial yang menunjukkan
pada sebuah batas-batas garis wilayah. Jadi di situ kita bisa mengetahui perbatasan-perbatasan di mana saja karena sudah ada garis teritorial. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.